Assalamualaikum teman-teman semua, perkenalkan nama saya Cynthia Nurali, NPM 191000099. Saya dari anggota kelompok Cyberbullying kelas C, Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Di sini saya dan teman-teman saya akan memberikan sedikit ilmu mengenai cyberbullying. Setelah melihat video animasi sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu cyberbullying? Atau jangan-jangan tanpa kita sadari kita pernah menuduh seseorang melalui sosial media? Yuk kita simak penjelasan dari saya dan teman-teman saya di video selanjutnya. Dadah. Perkenalkan, nama saya Fahru Nur Hidayat, NPM 19/2096. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang apa itu cyberbullying. Cyberbullying, perundungan dunia nyata, ialah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk merugikan orang lain dengan cara mengintimidasi, menakuti, mengancam, menyakiti, atau menghina harga diri orang lain, hingga menimbulkan permusuhan oleh seorang individu atau Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Yolanda Maharani, dengan NPM 19/2097. Jenis-jenis dari cyberbullying, yang pertama ada flaming, pesan dengan amarah atau pertengkaran yang melibatkan kemarahan yang dilakukan via pesan elektronik. Lalu yang kedua ada harassment, gangguan atau melontarkan pesan buruk, ancaman, hinaan yang kejam secara berulang-ulang. Yang ketiga ada denigration, pencemaran nama baik, atau tindakan membenci atau menghina seorang dengan cara mengirim atau memuat rumor yang mengakibatkan rusaknya reputasi seseorang. Lalu selanjutnya yang keempat ada outing, penyebaran atau perbuatan yang dimaksudkan untuk menyakiti atau mempermalukan korban dengan cara mengunggah informasi sensitif atau pribadi tanpa persetujuan dari korban. Lalu yang kelima ada take carry, tipu daya atau salah satu jenis outing yang diawali pelaku dengan cara berusaha mendapatkan kepercayaan korban. Lalu yang keenam ada cyberstalking atau tindakan mata-matai, mengganggu, dan pencemaran nama baik terhadap seseorang yang dilakukan secara intens. Selanjutnya yang terakhir ada impersonation, peniruan atau memalsukan akun dan berpura-pura menjadi orang lain. Contoh kamu telah melakukan cyberbullying. Yang pertama, menyiapkan atau membuat situs grup chat yang berisi kebencian tentang seseorang atau dengan tujuan untuk menebar kebencian terhadap orang lain. Yang kedua, mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui media sosial, platform chatting, menuliskan kata-kata menyakitkan pada kolom komentar media sosial, atau memposting sesuatu yang memalukan atau menyakitkan. Yang ketiga, menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau menyindir keburukan atau aib tentang orang lain di media sosial. Yang keempat, menghasut anak-anak lainnya untuk ikut mempermalukan seseorang di ruang obrolan media sosial. Yang kelima, mengirim pesan yang mengancam, menjengkelkan, mengucilkan orang lain di media sosial, ruang obrolan, atau game online. Perlindungan hukum apa sih yang didapat korban cyberbullying? Perlindungan hukum, korban cyberbullying akan melindungi korban dan tidak ada lagi bullying di media sosial maupun di luar media sosial, karena bullying sangat berbahaya bagi kesehatan mental korban. Bentuk perlindungan cyberbullying ada dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan pihak kepolisian tentang cyberbullying. Yang pertama, preventif. Pihak kepolisian mengadakan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai cyberbullying.
Diadakannya kerjasama internasional dalam pemberantasan tindak pidana cyberbullying karena teknologi informasi dan komunikasi setiap dekade mengalami perubahan. Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan dalam menggunakan alat teknologi. Yang kedua, preventif. Pemblokiran yang dilaksanakan berupa mengubah nomor, tidak memberikan nomor, melacak IP atau memblokir pelaku secara permanen dengan menghubungi administrator dari berbagai situs web merupakan salah satu cara yang baik untuk menghindari kejahatan cyberbullying. Dan yang ketiga yaitu represif via kepolisian, mengambil tindakan dengan mendatangkan tempat kejadian perkara guna melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka cyberbullying, sehingga kemudian diproses dan diadili sesuai dengan bobot kejahatan yang dilakukan, dapat melakukan langkah penyelesaian melalui restoratif justice bagi korban. Dan dalam hukum Indonesia, ketentuan cyberbullying ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Yang pertama yaitu pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Yang berikutnya pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan atau pengancaman. Mengenai hukuman ini, bagi yang melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dipidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Sedangkan pelanggar pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE dipidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Saya Muhammad Farhan Hernawan, NPM 191000104. Saya akan menjelaskan cara menghadapi dari cyberbullying. Yang pertama, pahami bahwa tidak semua orang punya kepercayaan dan pandangan yang sama dengan komentar negatif tersebut. Dan yang kedua, blok akun pelaku dan report komentarnya. Dan yang ketiga, mencari bantuan dari orang yang dipercaya, seperti teman, dan jangan takut untuk menceritakannya. Dan yang keempat, jangan memendamnya sendirian. Dan yang kelima, melapor kepada pihak yang berwajib. Catatan, ingat ya teman-teman, perundungan adalah hal yang mengerikan. Itu melekat padamu selamanya, itu meracunimu. Tetapi hanya jika kamu mengizinkannya. Kamu tidak akan pernah mencapai tempat yang lebih tinggi jika kamu selalu menjatuhkan orang lain. Hal itu justru memberikan tambahan masalah yang jauh lebih besar dari ini. Halo, saya dan teman-teman saya sudah selesai menjelaskan tentang cyberbullying. Semoga ilmu yang saya dan teman-teman saya berikan bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya maupun teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.